Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful dengan NIM 3412311057. Sini saya akan membuat video yang berisikan langkah-langkah dari pengertian soal untuk UTS saya. Sini soal pertama, bisa kita lihat bahwa dalam sebuah industri fabrikasi, sebuah batang aluminium dengan panjang 1,5 meter dan diameter 4 cm sedang diuji dengan mengetahui responnya terhadap gaya tarik aksial. Gaya yang diberikan sebesar 40 kN yang diberikan secara perlahan hingga batang mengalami perpanjangan sebesar 2 mili. Dengan modulus elastisitas aluminium adalah 70 GPa. Namun saat menggunakan material yang berbeda dengan panjang dan diameter yang sama, yaitu baja dengan modulus elastisitas 200 GPa, pengujian dilakukan dengan gaya yang sama, yaitu 40 kN. Maka di sini hitunglah yang pertama tegangan dan regangan yang terjadi pada batang aluminium. Lalu hitung panjang perpanjangan yang terjadi pada batang baja saat diberikan gaya sebesar 40 kN. Lalu jelaskan bagaimana modulus elastisitas mempengaruhi deformasi material dalam konteks fabrikasi dan aplikasi nyata untuk pemilihan bahan dalam desain struktur. Oke, dari soal pertama ini bisa kita ketahui bahwa batang aluminium dengan panjang 1,5 meter dan diameter 4 cm. Yang pertama kita di sini akan menghitung tegangan pada batang aluminium. Oke, di mana rumus tegangan itu adalah F dibagi A. F di sini adalah gaya, sedangkan A ini luas penampang. Oke, sebelumnya kita mengetahui nilai F pada batang aluminium sebesar 40 kN. 40 kN. Dimana jika kita konversikan menjadi 40.000 Newton. Kemudian A di sini adalah luas penampang. Diberitahukan bahwa alat uji di sini adalah batang aluminium dengan panjang 1,5 meter dan diameter 4 cm. Maka yang kita pakai di sini adalah rumus luas lingkaran, yaitu PR kuadrat, dimana sebelumnya diameter benda tersebut dengan 4 cm. Bisa juga dijabarkan radiusnya sebesar 2 cm ya. Kemudian kita ubah menjadi 0,02 meter. Jadi di sini kita pakai 3,14, di mana R tadi sebesar 0,02 kuadratkan. Berarti A menjadi 0,01256 meter kuadrat. Oke, setelah luas penampang diketahui, maka masukkan saja
KF adalah 40.000 ya. 40.000. Lalu A besar 0,001256. Maka hasil yang didapat besar 31.847.133,757 Pascal. Dan kemudian kita jabarkan menjadi satu koma 85 megapascal. Selanjutnya kita akan mencari regangan pada batang aluminium. Regangan. Rumus regangan di sini adalah panjang dari panjang yang terjadi dibagi panjang awal sebuah material. Ini bisa kita lihat bahwa perpanjangan yang terjadi itu sebesar 2 mili. Perpanjangan yang terjadi itu sebesar 2 mili ya. 2 mili. Yang kemudian kita ubah menjadi meter. Itu sebesar 0,002 meter. Oke, dengan nilai L dengan panjang di sini 1,5 meter, 1,5 meter. Ya di sini tinggal kita masukkan saja. Panjangan adalah 0,002 dibagi dengan 1,5 meter. Kita dapat di sini 0,0013333 dan seterusnya. Inilah tegangan yang terjadi pada batang aluminium. Ya, selanjutnya kita akan mengerjakan yang B. Hitunglah perpanjangan yang terjadi pada batang baja saat diberikan gaya yang sama sebesar 40 kN. Pertama kita harus mencari tegangan ya. Dimana bisa kita lihat di sini bahwa material yang digunakan mempunyai panjang dan diameter yang sama dengan modulus elastisitas sebesar 200 GPa. Otomatis besarnya regangan pada baja sama dengan aluminium ya, yaitu sebesar 31,85 GPa. Berarti dengan 1,85 megapascal. Kemudian kita akan mencari regangan baja.
Dan pada baja di sini kita menggunakan rumus E sama dengan tegangan dibagi dengan modulus elastisitas. Besar tegangan tadi adalah 1,85, sedangkan modulus di sini 200 kPa. Sebelumnya ya, modulus elastisitas 200 kPa atau bisa kita jabarkan menjadi 200 dikali 10 pangkat 9. Itu dipangkatkan 9. Oke. Lalu sini tegangannya itu masih megapascal ya. Kita ubah menjadi 31,85 dikali 10 pangkat 6. Ya, setelah sama ini kita dapat hasil dengan nilai 0,000159,9925. Inilah tegangan yang terjadi pada baja. Oke, kemudian kita cari perpanjangannya ya. Cari perpanjangan kan pada baja. Oke, ini rumus awalnya ya. Mana ragangan itu panjang perpanjangan dibagi dengan panjang awal. Ini kita langsung jabarkan saja. Panjangan ini panjang awal. Dengan ragangan adalah 0,00015925 dikali dengan panjang awal adalah 1,5 meter, 0,5. Maka nilai AL adalah 0,02238
875 meter, atau bisa kita jabarkan menjadi 0,2 3,885 mm. Kemudian kita lanjut ke yang C ya, menjelaskan bagaimana modulus elastisitas mempengaruhi deformasi material dalam konteks fabrikasi dan aplikasi nyata untuk pemilihan bahan dalam desain struktur. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu modulus elastisitas. Modulus elastisitas merupakan sebuah nilai yang menggambarkan kekuatan atau ketahanan dari sebuah material tersebut pada semua material yang dipakai. Jadi modulus elastisitas ini sangat mempengaruhi deformasi material. Kita ambil contoh saja, misalkan pembuatan jembatan. Anggap aja ini jembatan yang akan kita gunakan ya. Seperti jembatan dengan kerangka besi misalnya, dimana kalau kita kerangka baja misalnya ya, kita asumsikan dengan nilai soal tadi ya, dimana modulus elastisitas daripada baja itu sebesar 200 GPa misalnya. Jadi dia dapat menampung 200 gigapascal. Nilai modulus elastisitas sebesar 200 GPa tadi itu merujuk kepada nilai maksimal dari perubahan yang akan terjadi jika beban yang diberikan pada jembatan ini itu melebihi dari 200 gigapascal. Misal gaya yang di sini ya, ada mobil misalkan, mobil 1, 2, 3. Masing-masing misalkan 20.000 misalkan. 20.000 ya. 20.000 gaya yang diberikan dari satu mobil. Maka jika 5 mobil, berarti ada F yang diberikan itu sebesar 1 juta. Newton. Jika berat dari 5 mobil ini, kita cari modulus misalkan dari 5 mobil ini, gaya yang diberikan itu melebihi dari nilai maksimal dari 200 GPa ini, maka jembatannya akan lumpuh. Antara dia bengkok atau dia akan lumpuh. Jadi nilai modulus elastisitas ini yang terdapat dari material baja ini sangat mempengaruhi dari segi struktur jembatan.
Jika misalkan kita pakai modulus elastisitas dari ALU 70 GPa, seperti itu juga, jika melebihi dari batas maksimal dari gaya yang diberikan, maka jembatan akan bengkok atau fatalnya adalah roboh. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan hingga orang awam paham tentang diagram tegangan renggangan dan aplikasinya dalam desain. Disertai gambar menjadi baik. Oke, pertama kita lihat dulu ya diagram tegangan renggangannya. Oke, ini merupakan diagram tegangan renggangan ya, dimana yang naik ke atas ini ya itu merupakan stres atau tegangan, sedangkan yang sumbu X nya sumbu X di sini ini strainnya renggangan dan ini stres. Oke, dalam uji coba ketika benda ditarik, material ditarik, maka semua jenis benda akan mengalami proses ini teman-teman, dimana dia akan masuk ke proses yang pertama itu menjadi elastis. Jadi elastis naik di wilayah ini teman-teman, di wilayah ini terang ini. Ketika benda diberi beban, dia pasti akan mengalami yang namanya elastisitas. Benda itu akan menjadi elastis. Namun, dia akan kembali lagi seperti semula jika beban itu dilepaskan. Dengan syarat material tersebut masih dalam wilayah ini teman-teman, elastis range. Namun jika material sudah melewat dari sini, masuk ke fase yang namanya strain hardening, maka jika beban dilepaskan, material tetap akan mengalami yang namanya perubahan. Benda tidak akan kembali seperti semula, karena sudah masuk ke fase strain hardening ini teman, sampai dia menuju kekuatan maksimal yang bisa ditarik dari benda material tersebut. Ketika benda sudah maksimal ditarik, maka dia akan masuk ke proses necking atau proses bengkok. Nah, ketika dia telah mencapai kekuatan maksimal ditarik ini, maka dia akan mengalami necking atau bengkok, yang kemudian menuju fracture, putus atau patah. Inilah titik patahnya. Karena diagram tadi bisa kita simpulkan bahwasanya material tersebut, material yang akan kita gunakan itu harus memiliki spesifikasi yang sesuai, mulai dari titik elastisitas ya,
Seberapa besar modulus elastisitas dari sebuah material tersebut? Seberapa kuat, seberapa banyak beban yang harus diberikan supaya material tersebut mencapai dari nilai yield strength ini. Kemudian cari tahu juga seberapa besar kekuatan yang dimiliki, kekuatan maksimal dari bebanan yang dilakukan itu seberapa mendekati dari kekuatan maksimal dari material. Semakin besar kekuatan dari ultimate strength, maka semakin besar juga kekuatan material tersebut. Oke, kemudian kita akan melanjut ke soal nomor 3. Sebuah pipa stainless steel sepanjang 50 mili fungsikan sebagai penghubung untuk solenoid elektromagnet atau elektromagnet solenoid yang digunakan untuk menarik beban maksimal sebesar 1 ton. Untuk memastikan keamanan operasional, berapa diameter minimum pipa tersebut? Jika standar safety factor di perusahaan sebesar 4, material pipa yang dipakai adalah stainless steel dengan yield strength sebesar 250 megapascal. Oke. Nah, di sini kita mengetahui ya, beban maksimal yang ditarik itu sebesar 1 ton atau 1000 kilo. Maka F sama dengan 1000 kilo. Beban benda itu 100 kilo, 1000 kilo, 1 ton. Dimana beban ini akan ditarik ya. Berarti beban ini akan ditarik dari bawah menuju ke atas. Berarti harus dikalikan dengan gaya gravitasi. Maka F benda sama dengan 1000 kilo dikali dengan 9,8 Newton. Sebesar 9800 Newton. Beban yang akan ditarik. Oke. Kemudian safety factor dari perusahaan tersebut adalah 4. Safety factor sama dengan 4 dengan yield strength sebesar 250 megapascal. Yield strength itu besar 250 megapascal, atau langsung saja kita ubah menjadi 250 Newton per meter kuadrat. Kemudian ini kita mencari ya, teman-teman.
stres daripada magnet dari magnet barengan yield strength dibagi dengan safety factor barengan 250 250 dibagi dengan 4. Maka stres dari magnet sama dengan 62,5 megapascal atau 62,5 Newton per milimeter kuadrat. Penampang dibagi dengan stres dengan gaya sebesar 9.800. Lalu tingkat stres di sini 62,5 Newton per mm kuadrat. Atau 56,8 mm kuadrat. Lalu kita cari diameter minimum pipa sama dengan 14 dikali R kuadrat dengan A itu ini ya 156,8 sama dengan kemudian bisa kita jabarkan R kuadrat sama dengan 156,8 dibagi 3,14. Hasilnya adalah 49,9. Maka nilai R sama dengan
9,9, 9,9, dengan 7,06, di mana D sama dengan 06 kali 2 dengan 14,12 mm. Jadi diameter minimum pipa yang digunakan sebesar 14,12 mm. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.